Oke, di video sebelumnya kita sudah bikin yang namanya ABM ya untuk satu periode ini. 11 sampai tanggal 23 ya. Nah, setelah itu teman-teman kalau dibutuhkan teman-teman bisa ekspor ya untuk ABM ini di periode ini ya. Setelah difilter ya, mau filter di periode ini tinggal ekspor aja ke Excel atau PDF ya kalau dibutuhkan. Hasilnya nanti seperti ini ya. Ini untuk Excelnya tinggal enable editing, nanti tinggal disesuaikan aja ya. Di sini ABM sama nih totalnya untuk periode ini, gitu. Senin 11 Mei sampai tanggal 22 apa untuk PDF-nya. Kemudian untuk ABM-nya juga sama ya, dari Senin sampai Jumat sesuai yang ada di tanggal ya, tanggalnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ekspor, tinggal di filter aja si tanggal 11 misalnya periode ini sampai tanggal, kalau misalnya nanti dua periode ya tinggal ditambah aja tanggalnya yang di sini. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 6 gitu. Oke, untuk ABM sudah selesai ya. Kita lanjut ke pengerjaan berikutnya yaitu RAB ya. Jadi untuk RAB sendiri, teman-teman tinggal klik aja nih ke bagian RAB. Nah, di RAB ini sama seperti di ABM, teman-teman silahkan filter dulu tanggalnya karena ABM-nya tanggal 11 ya. Teman-teman filter di tanggal di sini tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Kita kerjain satu periode dulu ya. Kita klik filter. Nah, jadi di rekap akumulasi RAB harian di sini akan muncul periode 11 Mei sampai 23 Mei ya. Nah, itu kemudian teman-teman tinggal klik buat RAB lengkap. Nah, untuk pengisiannya ya, saya jelaskan sedikit. Di sini tipenya itu periode harian ya RAB-nya. Kemudian label periode teman-teman silahkan kosongkan saja ya. Mau diisi boleh tapi kosongkan aja jelas. Soalnya otomatis nanti mengikuti dari tanggal ini ya. Tanggal dibuatnya, misalnya teman-teman buat untuk Mei tanggal 11. Jadi pastikan ABM-nya di ABM sama di RAB nanti sama ya. Di tanggal 11. Kemudian di sini ada tiga space ya. Bahan baku A, B biaya operasional, dan C itu insentif fasilitas. Saya nanti akan langsung isi aja ya sambil dijelasin. Oke, untuk bahan baku ya di sini pertama kita isi dulu yang A ini ya, uraiannya. Silakan teman-teman klik aja di sini ya. Di sini akan otomatis ada beberapa bahan baku yang sesuai dengan juknis ya, yang sudah di folder sama BGN gitu. Jadi teman-teman tinggal diklik aja. Contoh ya, misalnya beras dan olahan padi ya. Ini tinggal diklik ya. Beras dan olahan padi, misalnya di sini ada kodenya di sini ya. Misalnya beras putih medium di sini ya, tinggal diklik langsung otomatis muncul suppliernya. Nah, di sini suppliernya sesuai dengan master data yang ada di data supplier ya. Kita coba buka di sini. Nah, ada dua. Jadi teman-teman di RAB tinggal pilih suppliernya dari siapa nih. Teman-teman beli beras, misalnya dari toko berkah ya. Terus berapa kilo ya, misalnya di sini. Anggap 300 kilo lah ya. Harga satuan per kilonya berapa? Misalnya harga satuannya itu 13.000. Nah, otomatis akan menyesuaikan si pagunya gitu ya. Nah, kemudian tambah item lagi, di sini tinggal klik tambah item. Misalnya ada apa lagi nih di sini ya, contoh ikan air tawar ya di sini. Nah, di sini juga ada kodenya nih. Kalau ada yang ada kodenya ya berarti sudah termasuk di dalam juknis BGM ya. Gitu, misalnya ikan nila, misalnya suppliernya siapa, masih supplier yang sama misalnya atau supplier yang berbeda, silakan nanti akan membuat invoice yang berbeda-beda ya. Nila, kemudian berapa kilo misalnya
100 kilo, harga per kilonya berapa ya, misalnya 10.000 misalnya gitu ya, atau kemurahan nggak sih, 20.000 lah. Nah, di sini pagunya terhitung 5,9 juta ya. Nanti harganya sesuaikan ya dengan teman-teman. Kemudian bawang misalnya. Atau teman-teman bisa klik nih di sini ya. Klik, ada nggak sih di sini bawang misalnya. Nah, di sini ada nih bawang merah misalnya ya. Tokonya di sini sayur sehat misalnya yang ini ya. Tokonya bawang merah mau beli berapa kilo, misalnya beli 10 kilo, harga per kilonya berapa, misalnya 35.000 ya, disesuaikan ya nanti. Kemudian pilih lagi apa nih, minyak misalnya, minyak. Nah, minyak goreng sawit, minyak kelapa, dan minyak lemak lainnya ya. Di sini minyak goreng sawit, misalnya suppliernya masih sayur sehat sini nih, berapa kilo minyaknya, misalnya beli 30 kilo 30 liter ya. Di sini satuannya ini juga bisa di editnya, misalnya di sini satuannya liter ya, defaultnya bisa diganti sama kilo gitu. Ini bawaan dari BGN ya untuk satuan ini. Per liternya biasanya harganya 20.000. Nah, jadi 600.000 ya. Ini masih aman nih pagunya nih. Aman enggaknya lihatnya dari di sini nih, di ABM ya. Untuk Senin 11 Mei itu kan RAB-nya itu 10.930. Jadi jangan melebihi yang ini ya. Jangan melebihi RAB ini. Nah, ini masih 6,8 juta. Kemudian tambah item lagi, misalnya apa nih? Sayur ya. Sayur kita cek. Nah, ini ada bayam, kangkung, sawi misalnya. Nah, misalnya buncis. Nah, suppliernya si ini juga, misalnya beli 30 kilo juga, harga per kilonya misalnya buncis 10.000. Nah, masih 7,1 juta ya. Kemudian beli lagi misalnya tempe. Nah, di sini tempe. Nah, berapa ya? Di sini kalau defaultnya dari BGN kilo ya. Tapi kalau misalnya nggak jual kiloan, itu bisa diganti ya. Kita coba ya, misalnya di sini beli 50 satuannya papan misalnya ya, 50 papan misalnya. Nah, ini bisa diganti nih. Nah, gitu di tempe 50 papan, satu papannya harganya misalnya 5.000. Nah, masuk nih gitu ya. Ini nanti sesuai ini sama teman-teman. Tempe, bawang udah, bahan bumbu ya. Di sini ada bumbu. Nah, bumbu kering, bumbu apa, rempah lainnya. Teman-teman juga bisa klik ketik ya, misalnya nggak ada nih di bagian bumbu. Teman-teman bisa ketik manual di sini ya. Caranya untuk ketik manual di sini ya, yang warna oranye ini diketik, misalnya beli, langsung di sini beli garam misalnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya nggak ada manual gitu, kita cek kembali lagi. Di sini ada garam nggak? Nah, garam ada ternyata kalau garam ya di sini. Pak misalnya suppliernya sih ini. Jadi kita lihatnya di suppliernya nih ada dua ya. Di sini ada 5. Garam itu beli misalnya 5 pak ya, harga satu paknya misalnya 3.000. Nah, tuh seperti itu. Kemudian beli apa lagi? Tempe, buncis, bawang, telur misalnya ya. Di sini ada telur kita ketik aja telur. Nah, telur ras, ayam negeri, ayam kampung, ayam puyuh ya. Ini supplier ini telurnya kita beli misalnya 50 kilo, harganya misalnya per kilonya 25.000 misalnya. Nah, ini ya ada tuh. Kemudian ya, seperti tadi saya bilang, bumbu misalnya
bumbu. Nah, ini ya bumbu kering, rempah-rempah, bumbu cair dan segala macamnya ya. Kalau misalnya nggak ada, tinggal klik di sini, lalu scroll ke bawah. Lainnya ketik manual, ini diklik ya. Misalnya yang nggak ada itu merica misalnya. Merica. Nah, suppliernya masih ini, silahkan diisi 5 pak misalnya, atau 5 apa gitu ya, 5 bungkus misalnya, terserah ya, nanti sesuaikan harganya. Merica bubuk misalnya, tapi sebelumnya ada nggak ya di sini merica bubuk, kita klik merica. Nah, ada, ternyata ada ya, merica picis kalau di sini satuannya. Misalnya 5 pak, harga per paknya atau per bungkusnya misalnya bebas ya. Terus harganya misalnya berapa ini, saya nggak tahu harga merica itu, 15.000 misalnya ya. Nah, ini masih aman nih. Apa ya yang gede ya, beras udah, protein udah, bawang merah, bawang putih misalnya ini. Bawang putih nih, bawang putih misalnya masih di sini, beli 10 kilo juga ya, harga per kilonya misalnya 45.000 misalnya. Nah, ini 9190, kita cek ya ABM-nya berapa. Oh, masih 10 juta lah, masih aman. Terus apa lagi ya, misalnya kan nilai ayam misalnya ya, kita beli ayam, daging ayam ya, di sini ayam. Nah, ayam suppliernya ini kitinya 40 kilo, harganya per kilonya ayam misalnya 35.000. Nah, ini 10 juta, atau kita tambahin lah harganya 40.000 misalnya. Nah, 10 juta 390 ya, kita cek ABM-nya 10 juta 900, masih oke. Jadi masih sesuai pagu ya, makan mungkin di bawah pagu gitu. Jadi silahkan teman-teman isi nih kalau untuk bahan baku ya. Kalau misalnya melebihi gimana ya, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau melebihi akan ada warning ya, nanti di total keseluruhan RAB-nya juga di laporannya. Teman-teman melebihi apa kurang gitu dari RAB. Oke, cuma gitu aja untuk bahan baku, silahkan diisi. Suppliernya silahkan diganti-ganti, ini juga bisa diganti di sini gitu, kayak gitu. Jadi nanti notanya itu akan mengikuti supplier ya, jadi teman-teman nggak usah buat nota, nanti akan otomatis dibuatkan. Kemudian biaya operasional misalnya di ini A sudah beres ya, bahan baku sudah beres, silahkan sesuaikan dengan rencana RAB-nya di SPPG-nya. Kemudian kita ke biaya operasional ya. Nah, di biaya operasional ini kalau misalnya ada RAB untuk biaya operasional, misalnya di tanggal 11 nanti akan ada buat bayar bensin misalnya. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Ya. Klik. Kemudian di sini misalnya buat beli bensin ya. Karena tadi itu BBM. Nah, BBM sumber bayarnya dari mana? Dari Kasbank. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya misalnya berapa ya, 20 lah, 20 liter misalnya. 1 liternya berapa ya kalau pertama, kalau premium misalkan 10.000 ya. Nah, 10.000 ini untuk BBM itu, atau misalnya 40 liter lah. Nah, 400.000. Terus bayar apa lagi nih RAB untuk tanggal 11, misalnya beli gas ya, berapa, jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya beli 5 atau 10 tabung, terserah ya, 10 tabung misalnya berapa per tabungnya harganya ya, misalnya harganya
27.000 misalnya. Nah, ini untuk biaya operasional. Kemudian apalagi untuk di tanggal tersebut ya, ada ATK misalnya beli 10 misalnya. ATK itu apa ya, alat tulis kantor ya. Misalnya kalau spesifik ya, teman-teman bisa ketik di sini manual ya. Nah, kita misalnya beli pulpen. Nah, jumlahnya mau beli berapa? Misalnya beli 10, harga satuannya picis misalnya di sini. Picis nominalnya misalnya 3.000. Pen 3.000-an. Kemudian beli lagi plastik. Misalnya nih, ketik manual di sini. Kantong plastik misalnya belinya berapa, misalnya 5, harga satuannya berapa, misalnya sekantong plastiknya itu per picisnya atau perbungkusnya lah, misalnya 5 bungkus, misalnya harganya itu perbungkusnya misalnya 10.000. Oke, kemudian beli apa lagi ya, pulpen kertas misalnya di sini nih, kertas HVS misalnya, atas HVS belinya 1 box misalnya. Nah, harga per boxnya misalnya 50.000 misalnya. Ini contoh aja ya. Nah, ini untuk biaya operasional di tanggal 11 ya. Ini kalau ada rencana untuk dibeli ya silakan, kalau enggak ya dikosongkan juga bisa gitu. Jadi tergantung opsional ya. Oke, yang ini diabaikan dulu karena ini belum akhir periode ya. Nah, jadi tinggal diisi ini aja gitu. Nah, kemudian kita beralih ke insentif dan fasilitas ya. Ini nominalnya untuk saat ini kan masih di angka 6 juta ya. Nah, per hari ya untuk mitra. Nah, ini opsional nih teman-teman, mau diisi per hari boleh ya, seperti ini jumlahnya misalnya 1. Oke, per hari boleh. Mau dikosongin nanti diisinya di akhir periode juga boleh gitu. Jadi saya akan contohin, jadi per harinya itu ada nih datanya ya. Jadi saya akan isi. Jadi nanti teman-teman bisa isi harian atau bisa isi nanti di akhir periode. Kalau diisi harian jumlahnya ketik 1 ya, pilih 1. Kalau misalnya mau nanti sekalian notanya biar di pas pembayaran di akhir periode misalnya. Nah, itu teman-teman silakan kosongkan, kemudian di akhir periode isi misalnya sesuai dengan jumlah harinya. Ya, misalnya jumlah harinya 10 atau jumlah harinya 12. Silakan gitu ya. Ini akan saya isi 1 aja karena saya mau catat per hari ya. Itu nanti masalah uang keluarnya di makernya atau gimana, ini nanti bisa dikondisikan gitu. Ini sesuai dengan dibayarnya kapan gitu ya. Jadi untuk RAB hanya 3 poin ini ya, bahan baku, biaya operasional, kemudian insentif dan fasilitas itu yang 6 juta untuk mitra ya, untuk nominal saat ini. Untuk yang lainnya di sini diabaikan dulu karena ini baru 1 hari ya, belum di akhir periode. Nanti ini kita akan isi kalau sudah mau membayar ya, membayar insentif kader, insentif PIC, sewa kendaraan, dan BPJS Ketenagakerjaan kalau misalnya SPPG-nya sudah ada BPJS-nya. Kalau enggak ya jangan gitu. Oke. Untuk RAB cuma ngisi ini doang ya. Jangan lupa tanggal, yang ini boleh dikosongkan, tanggal, kemudian isi bahan baku, biaya operasional, kemudian insentif fasilitas mitra ya. Kemudian klik simpan RAB. Oke. RAB sudah tersimpan. Nah, di sini total RAB, bahan bakunya sekian, operasionalnya sekian, dan insentifnya sekian ya. Ini untuk di tanggal 11 Mei. Oke, ini posisinya masih draft ya. Teman-teman kalau butuh draft ini ya, kalau teman-teman butuh draft ini, teman-teman bisa download PDF-nya. Teman-teman juga bisa download Excel-nya ya.
Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini statusnya masih draft. Misalnya teman-teman bisa berikan ke kepala SPPG, ini Pak, saya udah bikin draft untuk RAB tanggal 11 misalnya ya. Nah, ini langsung otomatis nih namanya teman-teman sebagai akuntansi sama kepala SPPG-nya tinggal ditandatangani. Kalau sudah disetujui ya, atau teman-teman bisa langsung klik setujui di sini ya. Kita kembali lagi ya di sini. Nah, nanti RAB-nya akan ada di sini nih. Ini statusnya draft nih. Nah, begitu kita bisa cek ya. Ini bisa di print kalau statusnya masih draft. Kalau misalnya mau langsung ya tinggal disetujui aja di sini. Klik ini. Kalau misalnya udah diliatin aja sama kepala SPPG-nya, misalnya apa ini RAB untuk tanggal 11 gitu. Nah, tinggal klik aja setujui di sini. Klik. Ini kalau misalnya udah disetujui, ini nggak bisa diedit lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ragu RAB-nya seperti apa, ya jangan dulu disetujui gitu. Nanti teman-teman kerja 2 kali. Kalau statusnya masih draft, ini masih bisa diedit ya, seperti itu untuk tanggal 11 ini. Oke, untuk RAB-nya cuma gitu doang untuk ngerjainnya. Jadi teman-teman silahkan bikin lagi RAB-nya ya di sini untuk tanggal setelahnya ya. Ini tanggal 11, nanti tinggal bikin sampai tanggal 12, 13 dan seterusnya. Jadi untuk RAB seperti itu ya. Nah, nanti juga di sini tinggal difilter aja tanggalnya. Ini ada total RAB, ada draft, disetujuinya berapa. Itu seperti itu. Oke, ini untuk tanggal 11 RAB-nya. Oke. Dari saya itu saja dulu untuk pembuatan RAB. Silahkan teman-teman buat RAB sampai dengan 1 periode, disesuaikan kalau misalnya sudah ada datanya atau sudah ada rencananya. Kalau misalnya belum ada rencananya, teman-teman bisa buat satu-satu gitu. Oke. Dari saya itu saja dulu untuk pembuatan RAB. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kontak aja WA-nya atau di grup, silakan bisa komen atau bisa DM ya. Kita nanti lanjut ke bagian selanjutnya ya, di video selanjutnya. Saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.